Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatnya kami dapat melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Sarina Rulita MSI, selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam, serta teman-teman yang mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan tentang konsep Islam dalam negara dan pemerintahan. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Muhammad Rizky Ramadan, yang kedua ada Anissa Fitriani, yang ketiga ada Syafina Hani Fadilah, yang keempat ada Putri Ramdania, saya sendiri, dan yang kelima ada Putri Najlah Firdiansyah, dan yang keenam ada Muhammad Fajril Mubarok. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai pengertian dari universalitas Islam, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai apa sih itu universalitas. Jadi secara etimologi, universalitas ini berasal dari bahasa Inggris, di mana di sini terdapat 3 kata mengenai universalitas, yaitu yang pertama ada universal yang berarti semesta dunia, yang kedua ada universally yaitu disukai di seluruh dunia, dan universe itu berarti seluruh bidang. Nah, dalam kamus Al-Munjid Asy-Syamlah, universalitas itu merupakan sesuatu yang luas. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa universalitas merupakan sifat menyeluruh yang mencangkup berbagai hal. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu universalitas. Sekarang kita akan membahas mengenai universalitas dalam Islam. Jadi, universalitas Islam itu merupakan risalah yang menyeluruh dalam berbagai bidang, termasuk perkara kehidupan dan tingkah laku manusia, dan hal itu merujuk pada Islam tentunya. Dan juga hal itu merupakan sikap hidup yang mencerminkan penyerahan diri manusia dan kepatuhan kepada Tuhannya yang akan mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, serta kesempurnaan lahir dan batin di dunia maupun akhirat. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai pandangan politik dalam Islam. Jadi politik itu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Menurut Hasan al-Banna, siyasah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada siyasah syariah, dan yang kedua siyasah bukan syariah. Nah, pada siyasah syariah itu artinya membawa seluruh urusan umat manusia sesuai dengan pandangan syariat dan pemerintahan yang bekerja untuk menjaga agama dan dunia. Sedangkan siyasah yang bukan syariah itu adalah siyasah atau politik yang membawa manusia sesuai dengan pandangan manusia yang dituangkan dalam perundang-undangan yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai pengganti dari ajaran Islam dan berbeda dengan syariat Islam. Di sini terdapat hadis mengenai politik atau siyasah. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu berbunyi, adalah Bani Israel, mereka diurusi urusannya oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah. Terima kasih atas kesempatannya. Pada materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Yang pertama ada politik Islam. Politik Islam adalah politik yang mensinergikan antara negara dan agama, sehingga praktik politik Islam ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam sebuah pemerintahan yang memuliakan manusia dan memakmurkan dunia. Sebagaimana pernyataan Imam Al-Ghazali, sesungguhnya politik dalam Islam adalah sistem yang paling mulia yang tidak ada bandingnya di dunia ini, karena dia bertujuan merealisasikan kemaslahatan seluruh manusia tanpa pengecualian, memanusiakan manusia,
memakmurkan bumi, dan menegakkan atas dasar kebenaran dan keadilan yang mutlak. Dalam politik Islam, tentunya nilai-nilai yang digunakan berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Namun, Indonesia memiliki agama yang beraneka ragam, sehingga menerapkan sistem praktik politik demokrasi. Dalam praktik politik demokrasi yang ada di Indonesia, salah satunya terdapat konsep musyawarah yang sesuai dengan konsep praktik politik Islam. Musyawarah sendiri itu berasal dari kata syawara yusyawiru yang berarti saling memberi dan meminta nasihat atau saran. Selanjutnya adalah prinsip yang menjadi titik temu antara Islam dan demokrasi. Yang pertama adalah keadilan. Menurut Rakib Al-Asfahani, keadilan merupakan keseimbangan yang selaras. Kata adil dalam Al-Quran dalam bentuk kata dasar dan kata kerja muncul sebanyak 28 kali. Sinonim dari keadilan yaitu al-qisti atau keseimbangan yang disebutkan 25 kali dalam Al-Quran. Sebagai umat muslim yang beriman, haruslah mampu menegakkan keadilan setiap perbuatan dan perkataan. Berlaku adil merupakan keharusan dan dalam menetapkan keputusan hukum di antara manusia. Yang kedua adalah persamaan. Manusia diciptakan untuk bisa menerima perbedaan antara agama, warna kulit, dan suku bangsa. Dalam Islam ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan di mata Sang Pencipta, kecuali dalam hal ketakwaan. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Prinsip kebebasan ini adalah prinsip yang didasari oleh konsep menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Manusia adalah makhluk yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempunyai kebebasan memilih. Manusia mempunyai kebebasan untuk memilih kebaikan atau keburukan, serta bertanggung jawab. Walaupun seperti itu, manusia tidak boleh menggunakan kebebasan secara semena-mena. Dan yang terakhir adalah hak asasi manusia, yaitu hak permanen yang dimiliki setiap anak sejak lahir hingga akhir hayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada manusia akal yang sehat agar manusia tidak berperilaku seperti hewan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Agama memiliki kedudukan yang penting bagi manusia karena agama berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. Diyakini oleh setiap unit agama yang ada di dunia ini. Sedangkan negara menjadi sebuah tempat yang di dalamnya terdapat segenap aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Persoalan mengenai hubungan Islam dengan berbagai gagasan yang sekaligus membuat banyak perbedaan. Perbedaan pandangan tersebut terjadi selain karena sejarah masa lalu, juga disebabkan karena tidak adanya keterangan tegas mengenai negara dan pemerintahan pada sumber Islam seperti dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada masa Orde Baru, di Indonesia, permasalahan mengenai hubungan antara agama dengan negara menjadi polemik karena berhubungan dengan ideologi Pancasila. Paradigma sekularistik, bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara ataupun pemerintahan. Prinsip Ali Al-Razid, tidak ada sistem khilafah dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Lalu kedua, Muhammad seorang Rasul, bukan penguasa negara. Ketiga, perpolitikan dalam Islam adalah murni diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar manusia dapat mengembangkan pemerintahan melalui akal dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Paradigma formalistik, Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala-galanya termasuk masalah negara ataupun sistem politik. Keterlibatan pandangan formalistik terhadap Islam diantaranya adalah melahirkan suatu kecondongan
memahami Islam dalam arti yang sebenarnya, yang hanya mementingkan dimensi luar saja, sehingga dimensi lain dari pedoman Islam menjadi terlupakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma substansialistik. Paradigma substansialistik menolak pendapat bahwa Islam cukup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya semata. Menurut paradigma ini, seperangkat asas dan nilai mengenai kehidupan masyarakat termasuk sistem pemerintahan telah dimiliki agama Islam. Menurut Zabrul Khan, menyatakan dalam perspektif Muhammad Abduh, hakikat pemerintahan Islam tidak bersifat keagamaan, tetapi betul-betul bersifat keduniawian. Pemerintahan Islam bersifat keduniawian karena pemerintahnya didasarkan atas demokrasi, kedaulatan manusia yang dijunjung tinggi. Manusia memiliki kebebasan memperoleh hak dalam kehidupannya yang telah diatur oleh pemerintahan negara, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih, bahkan kebebasan bagi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak mereka. Menurut Abduh, kedaulatan rakyat harus dibangun di atas prinsip-prinsip kebebasan, demokrasi, dan konstitusi yang berfungsi sebagai landasan sistem politik dan kekuasaan di dalam suatu negara. Jika nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan politik, maka hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai akan berlangsung interaksi positif dan konstruktif. Lalu menurut Abduh, Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama dalam artian, pertama, Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menindak orang lain atas nama agama atau berdasarkan mandat dari agama. Yang kedua, Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang, penguasa sekalipun dalam kehidupan urusan keagamaan orang lain. Dan yang ketiga, Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat, dan penafsirannya tentang agama atas orang lain. Jadi di sini, meskipun Abduh meyakini doktrin Islam mencakup prinsip-prinsip tentang kehidupan sosial dan politik, namun ia menolak jika sistem pemerintahan harus berbentuk negara Islam dengan kembali pada tipe era klasik. Bagi Abduh, persoalan bentuk pemerintahan dalam Islam sepenuhnya diserahkan pada penalaran umat Islam, walaupun harus tetap mengaplikasikan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, kerukunan, kedamaian, dan egalitarianisme. Selanjutnya, menurut Munawir Sazali, Islam dan Tata Negara 183-187, menyatakan Muhammad Hussein Haikal mengamini pandangan Abduh tentang hubungan agama Islam dan negara. Dalam perspektif Haikal, prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. Manusia hanya diberikan pedoman dasar oleh agama untuk menjalin kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya. Tidak ada sistem pemerintahan yang baku dalam Islam dengan syarat menjunjung persamaan antar masyarakat, maka Islam membebaskan umatnya untuk mengikuti sistem pemerintahan yang seperti apapun. Menurut Edi Gunawan, ada beberapa konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham, antara lain paham teokrasi, paham sekuler, dan paham komunis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu paham teokrasi. Paham teokrasi merupakan hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara melekat dengan agama karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi landasan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Paham teokrasi ini mengalami perubahan menjadi paham teokrasi langsung dan tidak langsung. Dalam paham teokrasi langsung, meyakini jika pemerintahan merupakan kekuasaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya negara di dunia ini menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, yang berkuasa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan paham teokrasi tidak langsung meyakini jika pemerintahan bukan merupakan kekuasaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang mempunyai kekuasaan atas suatu negara adalah seorang kepala negara atau raja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah paham sekuler, menyatakan jika hubungan negara dan agama adalah terpisah dan beda. Keduanya tidak memiliki hubungan. Negara menjadi urusan duniawi, sedangkan agama menjadi urusan rohani. Hukum yang berlaku di paham ini tidak seperti pada paham teoristik yang berdasarkan firman Allah, tetapi hukum berlaku berdasarkan persetujuan antara manusia. Walaupun adanya permisahan antara agama dengan negara, negara yang menganut paham sekuler tidak membatasi dan mencampuri tentang keyakinan yang dipilih oleh penduduknya. Paham selanjutnya adalah paham komunis, yaitu sebelum mendapatkan jati diri seseorang, agama menjadi kesadaran bagi orang itu sendiri. Pada paham ini, nilai tertinggi dalam negara adalah materi.
Menurut Edi Gunawan, pada tahun 2017 menyatakan hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pertama hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik. Hubungan ini memiliki ciri adanya kekacauan antara negara dengan Islam sebagai agama. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan keberpihakan pemahaman agama antar masyarakat. Negara menduga jika Islam memiliki kekuasaan yang memungkinkan untuk menyaingi keberadaan negara, karena itulah disebut sebagai hubungan antagonistik. Selanjutnya, yang kedua, hubungan akomodatif, yaitu antara negara dengan agama memiliki hubungan yang saling melengkapi dan berusaha untuk mengurangi agar tidak terjadinya konflik. Dalam hubungan ini, negara mendukung Islam karena mengetahui jika umat Islam memiliki kekuatan politik yang potensial. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan yaitu rekonstruksi konsep politik nasionalis religius. Aku melihat Rasulullah SAW berdiri di atas al-Hajwah sembari bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya Engkau adalah benar-benar sebaik-baik bumi. Allah dan juga merupakan buminya yang paling Dia cintai. Seandainya saja aku tidak dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak akan pergi meninggalkanmu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nasionalisme religius yaitu suatu nasionalisme yang menunjukkan negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Istilah nasionalis merujuk kepada kekuatan umat Islam dalam tataran politik. Perkembangan nasionalis religius di Indonesia awal merumuskan ideologi ini. Pendiri bangsa kita terbagi menjadi dua kubu, di antaranya yaitu kubu nasionalis dan islamis. Nasionalisme religius adalah konsep dan karakter kebangsaan paling cocok dan relevan bagi negara Indonesia yang di dalamnya memiliki masyarakat plural sosial. Sedangkan Pancasila merupakan kalimat syawa atau titik temu pluralitas agama, etnis, dan budaya yang menjadi ideologi negara. Kecintaan tanah air dan semangat nasionalisme. Al-Fil ayat 105. Al-Fil ayat 1-5 yang artinya perjuangan membela keutuhan tempat tinggal yang akan diserang oleh penjajah mengindikasikan sikap nasionalisme yang harus dipupuk bersama demi kebutuhan. Yang kedua yakni At-Taubah ayat 38-39. Pentingnya berjuang di jalan Allah untuk berperang melawan orang kafir yang menindas dan menyerang kaum Islam. Dan yang ketiga yaitu Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan tentang keberagaman suatu bangsa, baik agama, bahasa, suku bangsa, budaya, dan lain-lain. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian video presentasi kelompok kami pada pagi hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Bila terdapat pertanyaan, diperbolehkan untuk disampaikan melalui kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.